Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 17 Maret 2022 dengan judul Bapa Mencari Penyembah yang Benar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita tengah hidup pada zaman di mana semua harus mengindahkan perintah Juru Selamat. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Salah satu pencobaan Anda yang kuat adalah sikap kurang hormat. Allah itu tinggi lagi, kudus, dan bagi jiwa yang rendah hati dan percaya, rumahnya di dunia ini, tempat di mana umatnya berbakti, adalah gerbang sorga. Nyanyian, pujian, kata-kata yang diucapkan oleh para pelayan Kristus adalah saluran yang ditetapkan Allah untuk mempersiapkan umat bagi jemaat yang di atas, kebaktian yang lebih tinggi, di mana tidak dapat masuk yang najis, yang tidak kudus. Janganlah Anda bersikap terlalu kurang hormat terhadap rumah Allah dan kebaktian kepada Allah, dengan berhubungan satu dengan yang lain ketika khotbah sedang berlangsung. Jika mereka yang melakukan kesalahan ini dapat melihat para malaikat Allah yang memandang serta mencatat perbuatan mereka, mereka akan merasa malu dan jijik terhadap diri mereka. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 339 dan 340. Mereka yang tidak mau meninggalkan setiap dosa dan dengan sungguh-sungguh mencari berkat-berkat Allah tidak akan memperolehnya. Tetapi semua orang yang mau berpegang kepada janji-janji Allah, sebagaimana halnya Yakub, dan bersungguh-sungguh serta tabah seperti dia, akan berhasil sama seperti Yakub telah berhasil. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 233. Jangan melalaikan doa pribadi, karena itulah jiwa agama dengan doa yang tekun. Dan sungguh-sungguh, mohonlah kemurnian jiwa. Mohonlah sungguh-sungguh serindu-rindunya, sebagaimana hidup Anda yang fana dalam bahaya. Tetaplah di hadapan Allah hingga kerinduan yang tak terucapkan lahir untuk keselamatan, dan bukti yang indah adalah memperoleh keampunan dosa. Disalin dari Amanat kepada Orang Muda, halaman 343. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu luar biasa bagi hidup kami, lebih khusus kebenaran firman-Mu, memberikan kekuatan, berkat, dan rohani bagi kehidupan kami. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan khusus kepada kami. Kita tengah hidup pada zaman di mana semua harus mengindahkan perintah Juru Selamat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Salah satu pencobaan Anda yang kuat adalah sikap kurang hormat. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan juga di dalam mengambil setiap kebijakan, biar itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan sukacita dedikasi di dalam pelayanan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka, terlebih KKR Net yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan urapi dan Tuhan memberkati semua pembicara, agar kehadiran mereka menjadi berkat bagi kami semua para pemirsa. Kami juga berdoa Tuhan bagi guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa yang berada di setiap lembaga pendidikan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak, bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan sukacita kepada mereka, terlebih hikmat dan pengetahuan sorga untuk menjalankan segala tugas mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Yang sakit di rumah, bahkan di rumah sakit, jamah tubuh mereka Tuhan, melalui makanan, minuman, obat yang dipergunakan, agar dengan kuasa Tuhan mereka memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.